إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang saya muliakan, kita sudah berada di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang Allah besarkan balasan amal. Setitik amal kebaikan akan Allah besarkan pahalanya. Demikian pula sekecil apapun dosa-dosa, Allah akan besarkan balasannya. Maka hendaknya kita menjaga diri kita, istri kita, anak kita, dan keluarga kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebut sebagai dosa atau pelanggaran syariat. Sebuah kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengkhawatirkan kita dan umat beliau yang lainnya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa diri-diri kalian. Nabi berbicara kepada para sahabat beliau, berarti masuk kepadanya kita. Karena kita adalah umat beliau setelah sahabat beliau ridwanullahu alaihim jami'an. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling aku khawatirkan menimpa diri kalian asyirkul asghar. Kata beliau, syirik kecil. Qalu, berkata para sahabat, ma syirkul asghar ya Rasulullah. Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu diantaranya adalah riya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa syirik kecil adalah syirkul khafi, syirik yang samar. Dan riya masuk ke dalam syirkul khafi, syirik yang samar, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memahamkan kita apa yang dimaksud dengan syirik samar ini, apa yang dimaksud dengan riya ini. Belum memberikan contohnya, an yakuma rajul yusalli fayazzinu salatahu lima yara nazari rajul. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, riya yang ia adalah syirik yang samar, syirik kecil, adalah seseorang dia sholat, kemudian dia perbagus sholatnya karena ingin dilihat oleh manusia. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud oleh Nabi riya adalah seseorang ingin amalnya dilihat oleh orang lain, sehingga dia perbagus amalannya tersebut. Apabila ada atau tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak akan memperbagus ibadahnya. Bahkan dia tidak akan beribadah kepada Allah Jalla wa Ala apabila tidak ada orang yang melihatnya. Waliyadan billah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan sifat yang tercela ini, yang disebut oleh beliau sebagai syirkul asghar, syirik yang kecil, yang beliau sebut sebagai riya. Itu perbuatan hati hamba yang ingin dilihat oleh orang lain,
sehingga dia merasa senang jika ada yang melihat amalannya, dan dia merasa sedih apabila tidak ada seorang pun yang melihat amalannya. Jamaah yang saya muliakan, tatkala Nabi menyebut riya sebagai syirkul asghar, riya itu adalah syirik yang kecil, bukan berarti kita boleh mengecilkan dosanya. Para ulama Islam menjelaskan bahwa syirik kecil yang disebut oleh Nabi syirik kecil bukan berarti kecil dosanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Bahkan para ulama-ulama akidah menjelaskan yang disebut dengan syirik kecil adalah dosa syirik di bawah syirik besar yang lebih besar dari dosa-dosa besar. Di antara dosa besar adalah durhaka kepada orang tua. Syirik kecil dosanya lebih besar dari durhaka kepada orang tua. Di antara dosa besar membunuh, mengambil harta orang lain, berdusta, lari dari peperangan, meninggalkan ilmu agama, berbuat kebid'ahan dalam agama, berbuat maksiat, semuanya dosa-dosa besar. Namun syirik kecil, riya, adalah dosa di atas semua dosa-dosa besar. Disebut syirik kecil karena dia mampu membuat pelakunya menjadi orang yang melakukan syirik besar. Tidak terjadi syirik besar yang menghilangkan amal dan pahala seorang hamba, menghilangkan kalimat la ilaha illallah di dalam dadanya kecuali melalui syirik kecil. Maka orang yang sering berbuat riya, satu saat dia akan berbuat syirkul akbar. Orang yang senantiasa ingin amalannya dilihat oleh manusia, satu saat nanti dia akan berbuat perbuatan syirkul akbar, syirik yang mengeluarkan dirinya dari al-Islam wal iyadan billah. Jemaah yang saya muliakan, para ulama mendefinisikan kembali supaya kita bisa memahami satu dosa yang besar ini. Di antaranya Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, yang disebut dengan riya adalah mencari apa yang ada di dunia ini dengan seolah-olah peribadatan, padahal sesungguhnya yang dia cari adalah kondisi hati di hati-hati hamba. Maka pelaku riya selalu dia mencari pujian manusia, selalu saja amalannya ingin diketahui oleh manusia. Jika amalnya tidak dilihat oleh manusia, maka pelaku riya ini menjadi orang yang sangat sedih berkepanjangan. Ini merupakan ciri yang utama dari orang yang di hatinya terdapat perasaan riya, ingin dilihat oleh orang lain. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau rahimahullahu ta'ala, riya adalah melakukan ibadah untuk mencari perhatian manusia, sehingga mereka memuji pelakunya, dan dia mengharap manusia mengagungkannya, memuliakannya, menghormatinya. Jemaah yang saya muliakan, Nabi SAW dalam hadis yang tadi menjelaskan bahwa orang yang riya, apabila ada orang lain yang melihatnya, dia perbagus salatnya, dia perbagus amal ibadahnya, dan dia merasa senang apabila ada yang melihatnya, dan dia merasa kecewa, sedih apabila tidak seorang pun yang memujinya, tidak seorang pun yang melihatnya. Waliyadzubillah. Dan di antara kaum muslimin sering terjadi hal yang demikian. Apabila seseorang menyumbang masjid, namanya tidak tercantum di dalam papan pengumuman, namanya tidak disebut oleh DKM, hatinya mulai kecewa, hatinya sedih berkepanjangan. Kemudian dia menegur, kenapa nama saya tidak disebutkan di dalam orang-orang yang menyumbang masjid? Waliyadzubillah. Hadirin yang saya muliakan, inilah hakikat riya yang dikhawatirkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat riya yang sebagian umat beliau tidak memperdulikan perkara ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sangat berat kepada orang yang melakukan perbuatan riya. Nanti insyaallah taala akan khatib sampaikan hukuman bagi orang yang selalu berbuat riya dalam kehidupannya. Jemaah yang saya muliakan, ada 3 orang yang pertama kali diadili oleh Allah nanti di yaumil akhirah.
Ketiga orang ini melakukan amal yang besar dalam Islam. Yang pertama kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal saat peperangan. Lalu Allah tabaraka wa taala datangkan dia dengan gambaran nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan orang yang mati syahid ini mengakuinya bahwa nikmat-nikmat tersebut datang dari sisi Allah tabaraka wa taala. Lalu Allah bertanya kepada orang yang mati syahid ini, "Fama amilat fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang yang mati syahid ini, "Aku membela agamamu sampai aku mati syahid." Apa kata Allah jamaah sekalian? Kadzabta. Engkau dusta. Dalam riwayat yang lain, malaikat di langit berkata, betul, engkau dusta. Kata Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya engkau berperang agar manusia memberikan gelar engkau sebagai orang yang gagah berani. Faqad qila, kata Allah, dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka Allah perintahkan malaikat menyeret dirinya di atas mukanya, dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang kedua dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran. Lalu Allah datangkan padanya gambaran kenikmatan-kenikmatan di dunianya, dan dia mengakuinya. Maka Allah berfirman kepadanya, "Fama amilat fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata orang ini, aku menuntut ilmu, aku ajarkan ilmu, dan aku membaca Al-Quran semata-mata untukmu, wahai Allah. Maka Allah berfirman, kadzabta, malaikat berkata, betul engkau berdusta. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, sesungguhnya engkau menuntut ilmu, mengajarkan ilmu agar engkau disebut orang yang berilmu. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran agar engkau disebut sebagai qari. Maka Allah panggil malaikat untuk menyeret di atas mukanya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, Allah datangkan seorang yang memiliki harta, yang hartanya dia lakukan untuk bersedekah. Maka Allah datangkan kenikmatan-kenikmatan bukti tersebut, dan dia mengakuinya. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Fama amilat fiha?" Apa yang kau lakukan dengan harta tersebut? Orang ini berkata, sungguh aku bersedekah dan bersilaturahmi hanya untuk meraih ridhamu. Allah berfirman kepadanya, kadzabta, malaikat bersaksi, betul engkau berdusta. Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya engkau berbuat dengan hartamu agar manusia memberikan gelar kepadamu muhsinin, donatur, dermawan. Wa faqad qila, kata Allah, dan engkau sudah terima gelar tersebut di dunia. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret di atas mukanya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Tiga amal yang besar di sisi Allah. Jemaah yang saya cintai, tiga orang yang beramal dengan amalan yang besar di sisi Allah. Mujahidin. Yang kedua, qari, hafiz. Yang ketiga, orang yang bersedekah, muhsinin. Namun ketiga-tiganya diseret oleh Allah di atas mukanya, dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa ketiganya disiksa oleh Allah Jalla wa'ala? Allah tabaraka wa ta'ala yang tahu apa yang terdapat dalam hati ketiga hambanya tersebut. Dia mampu mendustai Allah dengan mulutnya, namun Allah Jalla wa'ala berfirman, wa asiru qawlakum awishharu bih, innahu alimum bidzatis sudur. Engkau sembunyikan atau engkau tampakkan, maka Allah zat yang mengetahui apa yang ada dalam hati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah wa ba'd. Lalu Allah Subhanahu wa taala kabarkan, hadirin, hukuman darinya kepada setiap hamba-hambanya yang berbuat riya,
yang beramal karena ingin dilihat oleh manusia dan sedih apabila amalnya tidak ditampakkan oleh manusia. Dan pada hari ini kaum muslimin diuji dengan yang disebut dengan media sosial. Sebagian kaum muslimin senantiasa menampilkan amalan mereka di media sosial. Ketahuilah, hal ini tidaklah merupakan perbuatan yang terpuji yang ada pada diri seorang muslim. Hendaknya kita menyembunyikan amal-amal kita, kecuali amal-amal yang tidak mampu kita untuk sembunyikan, seperti datangnya antum ke masjid ini, yang tidak mungkin antum sembunyikan. Antum yang berpakaian rapi, berpakaian islami, enggak mungkin antum sembunyikan itu. Atau anak perempuan kita, istri kita yang berhijab, tidak mungkin disembunyikan. Atau seorang yang berpuasa Ramadan, enggak mungkin dia sembunyikan. Maka setiap yang tidak mungkin disembunyikan, jagalah hati kita agar tidak terdapat padanya riya. Jemaah yang saya muliakan, Allah membalas orang-orang yang berbuat riya dengan amal mereka, dengan Allah tempatkan mereka di dalam neraka yang menyala. Allah Jalla wa'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami akan berikan kepada mereka balasan yang sempurna. Lihatlah, Allah balas perbuatan amal orang yang riya tersebut sempurna di dunia. Kemudian Allah melanjutkan, mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sedikit pun di dalam akhirat mereka, dan tempat mereka adalah neraka. Hadirin yang saya muliakan, perbuatan riya ini sepertinya enak dilakukan oleh pelakunya. Dia senang apabila ada orang yang melihat dan memuji perbuatannya. Namun sungguh Allah akan balas dia, disempurnakan balasannya di dunia. Namun di akhirat tidak sedikit pun pahala yang dia dapati kecuali an-nar, siksa yang menyala. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang orang yang melakukan perbuatan riya. Kata beliau SAW, yaqulullahu azza wa jalla, hadis qudsi, Allah azza wa jalla berfirman, kata Allah Jalla wa ala, lahum yaumal qiyamah idza juzi'an nas bi'amalihim. Apabila ada orang yang berbuat riya di hadapan manusia, Allah berkata kepada orang yang tersebut, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, segera engkau datangi orang yang engkau berbuat bagus itu di dunia dan datangi dia di akhirat. Maka Allah kemudian menyuruh dan mintalah balasan kepada orang tersebut. Hadirin yang saya muliakan, di yaumil akhirah, raja dari semua makhluk adalah Allah Jalla wa ala. Dan Allah perintahkan hambanya untuk meminta balasan kepada makhluk. Mampukah makhluk Allah memberikan balasan di yaumil akhirah? Ini sindiran yang sangat keras dari Allah Jalla wa ala kepada orang yang berbuat riya. Allah perintahkan orang tersebut mendatangi orang yang dia tujukan dulu riyanya. Dan sungguh orang tersebut tidak akan mampu membalas orang yang dulu ditujukan riya kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun, dan kita tahu Allah menyebut dengan kalimat fawailul, neraka wail bagi orang yang salat. Siapa orang yang salat yang Allah sediakan neraka wail? Orang yang melalaikan salatnya sampai datang salat berikutnya. Kemudian Allah mengatakan juga orang-orang yang berbuat riya. Karena orang-orang yang suka menunda salatnya akan datang pada mereka penyakit yang disebut oleh ayat tersebut, penyakit ar-riya. Hadirin yang saya muliakan, di dalam surat Al-Maun Allah gandeng lalainya salat dengan riya, yang menunjukkan bahwa sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa riya tidak akan terjadi kecuali seorang hamba lalai dalam salatnya, mengakhirkan satu salat ke salat berikutnya. Oleh karena itu, betullah apa yang beliau SAW sabdakan, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah di yaumil akhir adalah as-salah. Apabila bagus salatnya, maka akan mudah amal-amal yang lain, termasuk amalan hatinya. Maka jemaah yang saya muliakan, hendaknya kita pahami perkara ini dengan baik.
bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Allah Jalla wa Ala memperingatkan kita dengan bahaya riya ini. Satu amal yang sangat tersembunyi, yang sebagian kita bahkan tidak memperdulikan perkara ini. Terkadang seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang guru, seorang bapak rumah tangga, seorang musallin, mereka berbuat riya dalam pekerjaan amal mereka. Maka hendaknya kita segera mengenal perkara ini dengan sebaik-baik pemahaman. Lindungi, kita mohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan syirik kecil dan tentu syirik besar. Ketika Nabi SAW mengkhawatirkan syirik kecil, bukan berarti beliau tidak mengkhawatirkan syirik besar. Karena seseorang mampu menghadapi perbuatan syirik besar. Dia mampu bahwa menyembah kubur adalah syirik besar. Dia mampu meminta kepada orang yang sudah mati syirik besar. Namun orang itu sulit untuk membedakan mana yang ikhlas dan mana yang riya. Semoga Allah Jalla wa Ala lindungi kita di bulan haram ini dari perbuatan syirik kecil, terlebih syirik besar. Amin ya mujibas sailin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujib. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin fi hadzal balad fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tammim taghfirana ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.